Tangerang, Banten maksud kami tak terima ditegur karena memutar arah hingga membuat macet lalu lintas. Seorang supir angkot menusuk supir truk menggunakan obeng di Jalan Raya Pasar Kemis. Ya, korban kritis sementara supir angkot melarikan diri. Inilah video amatir milik warga yang menunjukkan keributan antara sopir angkot dengan sopir truk di Jalan Pasar Kemis, Tangerang, Banten. Setelah beberapa menit ribut, sopir truk terkapar dengan luka di bagian kepala. Kernet truk dan sejumlah warga sempat menghadang pelaku yang akan melarikan diri menggunakan angkot. Namun karena takut ditabrak angkot yang dikemudikan pelaku, warga pun menyingkir. Pelaku kabur ke permukiman setelah meninggalkan angkotnya. Peristiwa bermula saat angkot pelaku bersama truk korban melintas beriringan di Jalan Raya Pasar Kemis, Tangerang. Melihat karyawan pabrik keluar, sopir angkot secara sembarangan memutar arah untuk mencari penumpang sehingga terjadi kemacetan lalu lintas. Sopir truk yang berada di belakangnya menegur sopir angkot sehingga keduanya terlibat adu mulut. Kemudian mereka adu cekcok mulut, kemudian terjadinya keributan yang mana pelaku pertama melakukan penusukan menggunakan obeng, kemudian pelaku 2 dan pelaku 3 ikut memukul sehingga terjadi luka pada pelipis, punggung belakang, kemudian telapak tangan. Kini ketiga sopir angkot masih dalam pengejaran polisi, sementara korban yang kritis masih dirawat intensif di Rumah Sakit Primaya. Dari Tangerang, Banten, Aimarani Ayunis melaporkan. Pemirsa, kondisi Bagus Ribut Wahyudi, anggota Satpol PP yang menjadi korban penusukan pedagang kopi sepeda di Jalan MH Tamrin, Menteng, Jakarta Pusat, kondisinya kini semakin membaik. Sementara itu pelaku penusukan telah ditetapkan sebagai tersangka. Sempat mengalami pendarahan usai ditikam menggunakan gunting di bagian lengan kiri oleh pedagang kopi sepeda, kondisi Bagus Ribut Wahyudi, anggota Satpol PP Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, kondisinya membaik. Korban yang mendapat beberapa jahitan pada lukanya hingga kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Dari hasil penyelidikan secara berkala dengan memeriksa sejumlah saksi dan pelaku, Abdurrahman, pedagang kopi sepeda, pelaku penusukan telah ditetapkan sebagai tersangka. Perkembangan telah kita laksanakan gelar perkara terkait dengan pelaku, sudah kita tetapkan menjadi tersangka. Terhadapnya sudah kita lakukan penahanan. Pasal yang kita sangkakan terkait dengan perbuatan melawan petugas yang sah dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menyebabkan luka atau penganiayaan, yaitu pasal 213, Jungto, pasal 212, dan atau pasal 351 ayat 2 KUHP, ancaman 8 tahun 6 bulan dan atau 5 tahun. Sebelumnya aksi penusukan bermula saat pelaku yang berjualan kopi keliling menggunakan sepeda melaju di jalur berlawanan dari arah gedung Bawaslu menuju Bundaran HI. Dua petugas Satpol PP yang berjaga di lokasi langsung menghalau dan meminta agar pelaku tidak berjualan di sekitar jalan protokol. Namun pelaku justru menggoyah sepedanya ke tengah jalan hingga petugas harus menggiring paksa pelaku ke tepi jalan. Emosi pelaku memuncak saat termos es miliknya jatuh dan pecah, hingga keributan pecah dan pelaku nekat menikam salah seorang petugas dengan gunting. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. BNN Republik Indonesia dan Bea Cukai mengungkap jaringan sabu internasional di Samudra Hindia dengan barang bukti 309 kg sabu. Ya, petugas menangkap 8 warga negara Iran yang merupakan anak buah kapal. Badan Narkotika Nasional BNN bersama Bea Cukai RI menggagalkan penyelundupan 309 kg sabu ke Indonesia oleh jaringan internasional. Sebanyak 8 warga negara Iran yang merupakan anak buah kapal ditangkap di perairan Samudra Hindia. Untuk mengelabui petugas, para pelaku menggunakan kapal nelayan dan menyembunyikan sabu di dalam kapal. Saat diperiksa petugas, ke-8 ABK tersebut positif menggunakan sabu.
Kepala BNN RI mengungkapkan penyelundupan narkoba tersebut merupakan kejahatan transnasional terorganisir atau transnational organized crime yang bersifat lintas negara. Ungkapan yang betul-betul adalah jaringan internasional ditangkap di perairan juga zona ekonomi eksklusif. Ini suatu kerjasama yang sangat luar biasa. Intercept ini tidak mudah, tadi Pak Kepala sudah menyampaikan ombak bisa sedemikian tinggi karena memang ini di Samudra Hindia, sudah jauh di selatan Pulau Jawa dan antara Pulau Jawa dan Pulau Christmas. Sementara itu 8 pelaku bersama barang bukti 309 kg sabu dibawa ke Pelabuhan Indah Kiat Cilegon, Banten untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas Lembaga Pemasyarakatan Sukabumi, Jawa Barat berhasil menggagalkan penyelundupan sabu ke dalam lapas. Sabu tersebut diselundupkan melalui bakso berukuran bola tenis yang dilempar dari luar tembok lapas. Aksi pelaku penyelundupan narkotika jenis sabu ke dalam lapas berhasil terekam kamera pengawas. Beruntung aksi ini dapat digagalkan oleh petugas. Uniknya, sabu seberat 6 gram ini dibalut dengan bakso. Setelah memantau situasi dirasa aman, pelaku melemparkan bakso berisi sabu tersebut dari luar tembok lapas. Namun aksinya ini terpantau petugas yang disiagakan di luar dan langsung ditangkap saat berusaha kabur. Saat digelandang, pelaku yang juga residivis narkotika ini mengaku 2 kali melakukan pelemparan di hari yang sama. Modusnya dilempar melalui pakai bakso, jadi mungkin agar meredam suara ketika nyampe ke dalam blok hunian, tapi alhamdulillah terdengar oleh anggota kita dan kita langsung bisa amankan. Modusnya dilempar dari luar, pasnya lagi dilempar dari pinggir jalan raya. Dan kebetulan pada waktu itu jam 9 jalan raya masih ramai. Saya sih termasuk berani dia untuk melempar pukul 9 malam, pukul 21.00. Dari pelaku, petugas mengamankan 2 bakso yang berisi 1 paket sabu. Sebelumnya, petugas mendapati sabu modus bakso pada awal Februari dan langsung membentuk tim penjagaan di luar lapas. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku penganiayaan anak panti asuhan Fisabilillah Al-Amin di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap polisi. Selain pemilik panti asuhan, pelaku adalah ketua RW setempat. Polrestabes Palembang olah tempat kejadian perkara kasus penganiayaan yang terjadi di panti asuhan Fisabilillah Al-Amin, Palembang, Sumatera Selatan. Pada kasus ini, polisi telah memeriksa 5 saksi yang terdiri dari 4 saksi dan 1 terduga pelaku penganiayaan. Kita sudah melakukan verifikasi terhadap 5 orang, yaitu 4 orang yang saksi-saksi, kemudian ada 1 orang yang patut terduga pelaku-pelaku. Inisial H. Dari hasil pemeriksaan sementara ini ada beberapa kali, tahun 2022, kemudian di tahun 2023 ini terjadi di bulan Februari, tanggal 15 dan tanggal 20 Februari. Nah, untuk mengenai luka daripada korban, nah kita nanti akan bawa dulu ke rumah sakit untuk melakukan visum. Video seorang pria berkata kasar dan menganiaya beberapa anak asuhnya di Yayasan Panti Asuhan Palembang viral di media sosial. Pria ini diduga pemilik panti asuhan tersebut. Polisi langsung mendatangi lokasi kejadian dan menangkap pelaku, lalu membawanya ke Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Kita beralih ke Sumatera Utara, pemirsa. Seorang wanita di Sibolga nekat memotong alat kelamin kekasihnya saat bertemu di dalam kamar hotel. Pelaku kesal karena korban mengancam akan menyebarkan video syur mereka karena pelaku menolak berhubungan badan dengan korban. Aparat Polres Sibolga mengolah tempat kejadian perkara seorang wanita yang tega memotong alat kelamin kekasihnya di sebuah kamar hotel di kota Sibolga, Sumatera Utara. Ini bermula saat pelaku meminta tolong pihak hotel memanggilkan ambulans lantaran teman prianya sakit dan mengeluarkan darah.
Pihak hotel yang curiga karena banyaknya darah di dalam kamar langsung memanggil polisi. Pelaku akhirnya mengaku telah memotong alat kelamin kekasihnya hingga nyaris putus lantaran kesal. Korban mengancam akan menyebar video syur pelaku lantaran menolak diajak berhubungan badan. Cara seperti itu karena dilakukan ada permintaan melakukan hubungan seksual dengan ancaman menyebarkan video yang bersangkutan emosi kemudian mengambil tindakan melukai korban dengan alat kelaminnya. Pastinya saat ini si pelaku sudah diamankan di Polres Sibolga dan sedang dilakukan interogasi mendalam. Pelaku berinisial AST, warga Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, kini sudah ditahan di Polresta Sibolga untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara korban kini dirawat intensif di Rumah Sakit Metamedika, Kota Sibolga. Pemirsa, seorang bocah berumur 7 tahun di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi harus meregang nyawa di tangan ibu kandungnya sendiri. Sang ibu tega membunuh anaknya karena tak mau menurut perintah sang ibu untuk mengisi air ke dalam ember. Winda, 34 tahun, warga Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi ini tega menganiaya anak kandungnya yang baru berusia 7 tahun hingga tewas. Sang anak dianiaya lantaran tak mau menuruti sang ibu untuk mengangkut air dan mengisinya ke dalam ember. Korban dianiaya hingga mengalami luka berat di bagian kepala. Korban pun menghembuskan nafas terakhirnya setelah dilarikan ke rumah sakit. Kasus ini terungkap setelah pihak rumah sakit melaporkan adanya bocah yang meninggal diantar ibunya dalam kondisi luka tidak wajar. Dari hasil penyidikan Satreskrim Polres Merangin didapati berbagai luka kekerasan di tubuh korban hingga kemaluan korban. Diduga penganiayaan ini pun disinyalir sudah sering dilakukan pelaku terhadap korban. Informasi dari pihak rumah sakit Abdul Jani SD Merangin bahwa ada anak sedang kritis yang membawa ibunya kandungnya. Nah, setelah diinterogasi ibunya awalnya tidak mengaku. Nah, kemudian dilakukan interogasi mendalam, akhirnya si ibu kandungnya sendiri mengaku bahwa dialah yang menganiaya anaknya sendiri yang berumur 5 tahun ini. Sementara itu menurut pengakuan tetangga, pelaku dikenal tertutup dan jarang bergaul dengan tetangga. Pelaku pun diketahui memiliki seorang kekasih yang kini tengah diburu oleh polisi karena diduga terlibat dalam kasus penganiayaan ini. Dari Kabupaten Merangin Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Cekcok antar saudara berujung penyekapan di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemirsa, seorang pemuda menyekap ibu kandung dan kakak anak kandungnya serta keponakannya di dalam rumah. Iya, para korban ini terkurung dan ketakutan karena pintu rumah dilas oleh pelaku. Aparat tim penikam Polrestabes Makassar bersama Polsek Talo menyergap Andi Sadikin, pria 36 tahun yang menyandera 5 orang keluarganya di dalam rumah di Jalan Daturi Bandang 3, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Meski sempat melawan, pelaku yang bersenjata tajam itu kemudian digelandang ke Mapolsek Talo menghindari amukan warga sekitar yang emosi dengan perbuatannya. Polisi menyita sejumlah senjata tajam milik pelaku serta perkakas yang digunakan pelaku untuk menutup permanen pintu rumahnya. Sebelumnya, Andi Sadikin selama 2 malam menyandera 5 orang keluarganya, yakni ibu dan kakak kandung, istri, serta 1 anak dan 1 keponakannya di dalam rumah. Agar korban itu kabur, pelaku mengunci semua pintu dan melas permanen pintu jeruji rumahnya. Penyekapan ini membuat warga sekitar khawatir lantaran pelaku mengancam akan membunuh semua keluarganya yang disekap. Pokoknya itu dia bilang, pokoknya saya selesaikan gitu. Itu saja. Ini yang disandra siapa Pak RT? Ya, saudaranya. Saudaranya ya. Jadi di dalam itu 3 orang. Yeah. Anaknya, istrinya, sama kakaknya sendiri, kakak kandungnya. Salah seorang warga yang sementara memegang senjata tajam, kemudian menggembok, kemudian dialas rumahnya supaya tidak terjadi keluar masuk yang dia rencanakan akan dibunuh oleh anaknya sendiri. Ini memang keluarganya sendiri yang disandra atau orang lain? Menurut pengakuan tersangka, dikaitkan juga keterangan dari keluarga yang ada di lokasi bahwa betul itu satu keluarga.
Saat ini pelaku masih ditahan di Polsek Talok. Polisi masih mendalami motif pelaku nekat menyandera dan berniat membunuh keluarganya. Namun dugaan awal aksi nekat pelaku itu dipicu cekcok dengan kakak kandungnya. Seorang ayah di Kabupaten Indragiri Hilir Riau nekat menganiaya dua anaknya. Ironisnya pemirsa, aksi nekat pelaku dilakukan secara live di media sosial dengan tujuan mencari perhatian sang istri yang kabur dari rumah. Aksi seorang ayah menganiaya dua anaknya dan dilakukan live streaming di media sosial viral di jagat dunia maya. Pelaku beraksi di dalam mobil saat dalam perjalanan dari Keritang menuju Tembilahan Hulu. Akibat penganiayaan, kedua korban mengalami luka bekas kekerasan di bagian paha. Berbekal hasil rekaman, unit Reskrim Polres Indragiri Hilir Riau bergerak cepat dan dapat meringkus pelaku AS 34 tahun di Jalan Pramuka, Kota Tembilahan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku mencari perhatian istrinya yang kabur dari rumah. Pelaku melakukan kegiatannya untuk mengambil perhatian dari istrinya, yang pada saat itu istrinya pergi dari rumah pelaku, dan pelaku melakukan kekerasan terhadap anak dan live streaming ini biar istri dari pelaku tahu kejadiannya sehingga kembali ke rumah. Korban kini menjalani pemeriksaan fisik dan psikis dan dalam pengamanan pihak keluarga serta tim PPA Polres Indragiri Hilir. Sementara pelaku mendekam di sel tahanan Polres Indragiri Hilir dan dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman penjara 5 tahun. Pemirsa, polisi menangkap 13 orang terkait kerusuhan di distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Hasil pemeriksaan polisi, 4 orang diduga terkait erat dengan kerusuhan yang menyebabkan korban jiwa itu. Usai kerusuhan yang menimbulkan korban jiwa di distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, sebagian warga masih mengungsi di asrama dan Polres Kodim 1702 Jayawijaya. Polisi telah menangkap 13 orang terkait peristiwa ini. Hasil pemeriksaan sementara, 4 diantaranya diduga terkait erat dengan kerusuhan. Saat ini Polres Jayawijaya sedang mendalami ke-13 orang yang saat ini sedang dalam pemeriksaan. Memang 4 orang terindikasi terjadinya rusuh, yang sementara yang 9 masih dalam pemeriksaan. Sementara itu, 2 orang korban kerusuhan telah diterbangkan ke Medan, Sumatera Utara dan 9 warga asli telah dimakamkan di TPU Sinagma. Ratusan keluarga korban dan simpatisan ikut mengantar 9 korban dari RSUD Wamena hingga ke pemakaman. Prosesi pemakaman dikawal ketat aparat TNI dari Kodim 1702 Jayawijaya. Dari Kabupaten Jayawijaya, Papua, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Pemirsa, 9 korban meninggal dunia akibat kerusuhan yang terjadi di Sinagma, Wamena, Kabupaten Jayawijaya telah dimakamkan secara massal di pemakaman umum Sinagma. Ya, sementara itu situasi di distrik Wamena pasca kerusuhan telah aman dan kondusif. Sembilan jenazah korban kerusuhan di Sinagma, Wamena, Provinsi Papua Pegunungan dimakamkan massal di Taman Pemakaman Umum Sinagma. Sebelumnya, ke-9 jenazah sempat tertahan di RSUD Wamena karena permintaan pihak keluarga korban untuk dilakukan visum. Ratusan keluarga korban serta simpatisan ikut mengantar ke-9 korban dari RSUD Wamena hingga TPU Sinagma. Prosesi pemakaman juga dikawal ketat oleh aparat TNI dari Kodim 1702 Jayawijaya. Dan tadi